Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rafi Nur Akbar dengan NIM 11930300065. Saya dari jurusan Hukum Tata Negara 5B. Saya di sini akan mereview kembali apa yang sudah dijelaskan oleh dosen pengampu, yakni dengan matkul Hukum dan Administrasi Pemerintahan Daerah. Dengan pertemuan awal, yaitu dari apa yang saya lihat dalam video tersebut, dijelaskan bahwasanya konsep dasarnya di mana yang kita ketahui bersama bahwa hukum itu terbagi menjadi dua, adanya hukum tertulis dan tidak tertulis. Dengan bagian-bagiannya terdapat perbedaan yang mendasar. Selanjutnya, apa yang menjadi unsur-unsur hukum yang penting, di mana dalam arti bersifat memaksa diantaranya yaitu 1. Kumpulan peraturan, 2. Perintah, 3. Larangan, dan 4 itu saksi yang bersifat memaksa. Nah, tidak terlebih pada pengertian administrasi, pengertian pemerintahan dan pemerintahan daerah. Pengertian daerah yang sudah dijelaskan, hal tersebut yang dapat disimpulkan adalah di mana undang-undang yang mengatur proses penyelenggaraan pemerintah daerah adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Nah, kemudian dilanjutkan dengan masih tentang hukum dan administrasi pemerintahan daerah, yaitu dalam video yang dikirimkan oleh dosen pengampu, saya mendapatkan sebuah poin proses lahirnya pemerintahan daerah. Nah, adanya alasan-alasan pembagian kekuasaan secara vertikal dan pembentukan pemekaran daerah. Lahirnya pemerintah daerah tentu ada beberapa faktor. Di antaranya 1. Konsekuensi dari adanya kekuasaan yang terdapat dalam trias politika bertujuan untuk mengefektifkan pemerintah daerah, tentu tujuan untuk menyeimbangkan atau bisa disebut dengan check and balance. Yang kedua itu dianutnya konsep negara kesatuan yang tertuang dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang ketiga itu negara kesatuan yang menjadi poin kedaulatan tertinggi ada pada pemerintah nasional. Penyerahan pada kekuasaan daerah, tidak adanya satu pemerintahan yang lebih rendah. Dan untuk pertemuan yang ketiga itu, dari apa yang saya dapat pahami itu dari yang video oleh dosen pengampu dikirimkan. Nah, jadi gini, penyelenggaraan Pemda terdapat beberapa asas. Di antaranya yaitu yang pertama asas desentralisasi, yang kedua itu dekonsentrasi, dan yang ketiga itu asas pembantuan, keempat itu asas kebijaksanaan. Nah, yang pertama itu asas desentralisasi, yang berarti penyerahan kekuasaan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Karenanya, untuk memperluas roda pemerintahan luas wilayah Indonesia, keadaan Indonesia yang pluralistik dan lain-lain. Di samping itu, adanya dimensi utama dalam desentralisasi seperti dalam dimensi ekonomi, politik, dan psikologis. Hal itu menjadi ciri utama atau indikator pentingnya adalah adanya bentuk pemencaran dan penyerahan, bukan perorangan. Yang dipancarkan adalah urusan pemerintahan daerah. Nah, kemudian dilanjut pembagian urusan pemerintahan adalah sebagai satu pengertian urusan pemerintahan
adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi ataupun melayani dan memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat. Hal itu tertuang dalam pasal 1 ayat 5 PP nomor 38 tahun 2007. Klasifikasi urusan pemerintahan meliputi beberapa bagian, diantaranya absolut, konkuren, dan umum. Dilanjut lagi dengan pembahasan yaitu otonomi, maka bisa disimpulkan otonomi daerah adalah kewenangan untuk mengatur sendiri kepentingan masyarakat atau kepentingan untuk membuat aturan guna mengurus daerahnya sendiri ataupun lingkungannya tersebut. Nah, adapun jenis-jenisnya, yaitu yang pertama itu otonomi material. Otonomi material ini ditegaskan bahwa untuk mengetahui suatu urusan menjadi rumah tangga sendiri harus dilihat pada substansinya. Karena otonomi material atau rumah tangga material dalam otonomi bentuk ini kewenangan daerah otonomi material dibatasi secara positif, yaitu dengan menyebutkan secara limitatif dan terinci atau secara tegas apa saja yang berhak diatur dan diurusnya. Dalam praktiknya, penyerahan ini dilakukan dalam undang-undang pembentukan daerah yang bersangkutan. Nah, yang kedua itu otonomi formal atau rumah tangga formal. Otonomi bentuk ini adalah apa yang menjadi urusan otonomi, tidak dibatasi secara positif. Namun dalam hal ini daerah tidak boleh mengatur urusan yang telah diatur oleh undang-undang atau peraturan yang lebih tinggi. Dan yang ketiga itu otonomi real atau rumah tangga real. Otonomi bentuk ini merupakan gabungan antara otonomi formal dengan otonomi material. Kemudian ajaran rumah tangga daerah. Ini adapun untuk pengertiannya, yaitu sistem rumah tangga daerah di mana bersangkutan dengan cara-cara membagi wewenang, tugas, dan tanggung jawab mengatur dan mengurus urusan pemerintahan pusat dan daerah. Di samping itu, dalam pengelolaannya terdapat 3 sistem rumah tangga daerah. Itu yang pertama itu sistem rumah tangga formal, yang kedua itu sistem rumah tangga material, dan yang ketiga itu sistem rumah tangga nyata. Pengertian rumah tangga material atau ajaran rumah tangga material adalah suatu sistem dalam penyerahan urusan rumah tangga daerah dan dalam pembagian wewenangnya tidak diperinci secara jelas dalam perundang-undangan, tetapi tetap memperhatikan aspek-aspek penting serta rasionalitas dalam praktiknya. Di dalam ajaran ini ada yang disebut takverdeling antara pusat dan daerah. Jadi apa yang tidak tercantum dalam rincian itu tidak termasuk kepada urusan rumah tangga daerah. Daerah tidak mempunyai kewenangan untuk mengatur kegiatan di luar yang sudah diperinci atau yang telah ditetapkan. Nah, kemudian di dalam pengertian rumah tangga formal yang sering disebut sebagai ajaran rumah tangga formal, tidak ada perbedaan sifat antara urusan-urusan yang diselenggarakan pemerintahan pusat dan oleh daerah-daerah otonom. Dalam definisinya yaitu suatu tatanan pembagian wewenang, tugas, dan tanggung jawab antara pusat dan daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tidak ditetapkan secara rinci gitu. Maka di dalam ajaran ini tidak secara a priori ditetapkan hal yang termasuk rumah tangga daerah, tetapi sepenuhnya tergantung atas prakarsa atau inisiatif daerah yang bersangkutan. Nah, kemudian dalam sistem ini mengambil jalan tengah antara ajaran rumah tangga material dan rumah tangga formal dengan tidak melepaskan prinsip sistem rumah tangga formal. Konsep rumah tangga real bertitik tolak dari pemikiran yang mendasar.
mendasarkan diri kepada keadaan dan faktor-faktor yang nyata. Mendasarkan diri kepada keadaan nyata untuk mencapai keserasian antara tugas dengan kemampuan dan kekuatan, baik yang ada pada daerah sendiri maupun di pusat. Dengan demikian, pemerintah pusat memperlakukan pemerintah daerah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pusat. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan dari perkataan saya, dari penjelasan saya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.